item saya ini belum diterima di gudang. Kenapa? Karena PO ini baru dokumen yang dikirimkan perintah pembelian ke supplier. Gitu ya. Jadi dikirimkan ke supplier. Jadi barang belum diterima. Oke. Mas Sunardi tolong audionya. Pak Haji. Saya pulau lah. Oke. Nah, dari sini material belum masuk. Nah, tahap berikutnya adalah PO ini ya. Kalau saya print preview ya. Nah, PO ini kita cetak, kemudian kita kirim ke vendor atau supplier. Nanti dia akan cek. Nah, di sini ada informasi di sini kan, delivery date-nya kira-kira diharapkan tanggal 3 April gitu ya. 3 April 2024 barangnya sudah diterima. Nah, di sini ada perintah, jadi si supplier ini, si Baltus ini, dia akan mengirim barang ini ya, bawah ini ya, sebanyak 100 pieces, harganya ini, itu harus dikirim paling lambat tanggal 3 April 2024. Gitu. Nanti ini dikirim. Nah, setelah PO-nya dikirim, tentunya supplier Baltus tadi akan kirim barang ke kita. Nah, waktu kita terima barang di gudang, itu tiketnya adalah Migo ya. Nah, ini Migo. Oke. Begitu Migo kita klik, di sini ada namanya Good Receipt. Penerimaan barang, artinya penerimaan barang. Nah, di sini bisa saya klik. Penerimaan barang dari apa? Karena kita dari PO, ya, dari PO, maka nomor PO ini kita masukin. Jadi sebagai referensi untuk melakukan penerimaan barang adalah nomor PO. Gitu ya. Saya masukkan ke sini. Oke. Ini itemnya item 10. Ini ya itemnya. Di PO itu tadi item nomor 10 ya. Nah, dia langsung di sini begitu kita enter, dia akan melihat nih barangnya jumlahnya 100. Oke, jumlahnya 100. Nah, di sini ada, nah di sini di bawah barangnya ini, nama barang, quantity-nya ada 100. Bisa lihat di sini juga ya, boleh. Where-nya di mana nanti akan dia masuk, di sini masuk ke storage location yang mana. Nanti kita bisa cek. Oke. Nah, untuk membuat 100 item ini, item barang ini jumlah 100 ini, gimana caranya? Jadi di gudang cuma lakukan ini ya. Di bawah sini, di bawah, paling bawah ini, ada yang namanya item OK. Kalian klik aja. Terus storage location-nya kalian masukin. Kita cek di sini storage location-nya di mana nih. Nomor 1 ya. Ini ya. Di halaman itu 4001, berarti kalian masukin aja di sini. Klik storage location. Ini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah ini di entry storage location dan item OK, ini kalian lakukan cek. Cek dulu. Setiap itu kan ada cek ya, kemarin PO juga ada cek. Nah, begitu status di kiri bawah, di sini tertulis dokumen is okay. Ini artinya transaksi ini udah tidak ada error. Tahap berikutnya kalian tinggal save aja atau post di sini ya. Pakai ini boleh, pakai post boleh. Kalian post dokumen. Oke. Nah, SAP itu selalu memunculkan di pojok kiri ya, di sini ya, di pojok kiri bawah ini memunculkan status transaksi. Ini saya bisa one click aja ya, one click nanti muncul di sini. Nah, di sini material dokumen posted. Gitu ya. Saya catat di sini material dokumen. Nah, kenapa disebut material dokumen? Karena pada saat kita mengklik Migo ini, Migo,
Migo ini sebenarnya adalah bukan dokumen akuntansi. Jadi dia menggunakan nama material dokumen. Material dokumen yang berkaitan dengan modul MM, material management. Jadi namanya material dokumen. Oke. Nah, begitu sudah masuk tadi, ya sudah masuk ya. Tadi sudah masuk ya materialnya. Kita bisa cek sebenarnya keberadaan material tadi yang sebanyak 100 itu. Saya coba bikin satu sesi. Oke, saya lihat pakai MB51 ini ya, pakai MMBE boleh, ini boleh. MB51. Kalian masukkan aja plannya 1000. Kemudian materialnya tadi saya lupa ini ya, saya bisa panggil lagi sih. Saya bisa bikin yang paling enak saya buka PO ya. Saya PO-nya saya buka. PO-nya kan ini ya. Materialnya. Jadi kalau di SAP harus pintar-pintar make ya. Kalau ngetik tuh lama. Jadi kalian bisa tahu. Oke. Terus pause ini nggak usah. Jadi kita lihat ya. Harusnya sudah masuk sebanyak. Nah, sudah masuk 100 di sini. Di sini sudah masuk 100 pieces yang tadi kita posting di MyGo. Nah, apa yang terjadi dengan material ini kan ini ada material dokumen ya. Nah, material dokumen itu ini sebenarnya. Ini kalau kalian double klik di sini di MB51, double klik, kan kelihatan seperti tampilan seperti MyGo tadi, cuma ini display. Bukan create material receipt. Ini display. Ini sini kelihatan di sini. Ya. Di sini kelihatan. PO-nya aja kelihatan nih. PO-nya nomor berapa? PO-nya nomor ini. Dari PO ini kalau saya double klik juga bisa. Dia lari ke PO-nya gitu. Lari ke PO-nya. Bisa kelihatan. Jadi yang ada di sini adalah nge-link ke beberapa modul. Gitu ya. Nah, ini udah kelihatan di sini akan muncul yang namanya ini. Nah, di display ini ya, dari MB51 di display material dokumen ini yang tadi saya create, itu ada di sini di paling atas ini, di tab atas ini ada yang namanya dokumen info. Ini penting ya. Penting untuk mengetahui link dokumen. Jadi keterkaitan dokumen satu, dokumen material dengan dokumen accounting atau finance. Nah, ini adalah FI dokumen nih. Ini kalau saya klik, dia akan muncul yang namanya accounting dokumen, profit center dokumen, sama special purpose ledger. Oke. Accounting dokumen ini yang berkaitan dengan kita bisa klik di sini ya. Double klik. Nah, nanti keluar di sini. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi yang atas ini adalah karena dia positif berarti dia sebagai debit. Yang bawah ini negatif berarti dia sebagai kredit. Jadi jurnalnya itu trading goods inventory di debit, good receipt, GRIR akun itu kredit gitu. Jadi kalau secara akuntansinya saya cuma menggambarkan di sini ya. Jadi secara akuntansinya jurnalnya itu begini. Ini buat pengetahuan aja. Oke. Inventory ya. T minus MMO gitu ya, sebanyak 100 unit. Oke. Terus ini debat ya, terus di kreditnya itu GR IR di sini 100. Oke. Kalau kita ngomong jadi di sini debat DR, di sini kredit gitu ya. Kalau yang pernah tahu belajar akuntansi mungkin seperti ini ya, tahu ya debit kredit ya. Nah, di sini bisa kelihatan debitnya yang mana, akunnya, kemudian ininya yang mana. Nah, ini kelihatan di sini. Ini kalau saya back, saya bisa lihat juga dokumen lagi profit center. Nah, profit center ini yang berkaitan dengan controlling ya. Kalian belum ke sini, tapi nanti kalau ada waktu kita bahas
Jadi ini sebenarnya nanti yang pakai banyak orang akunting nih, profit center ini dari dokumennya ini ya. Ini persediaan, ini trading goods. Jadi dia punya persediaan nanti banyak sebesar di inventory sebesar 12.500 euro ini nanti akan misalnya dijual gitu ya, dijual itu bisa mengenerate yang namanya profit, makanya namanya profit center. Oke. Ada special purpose ledger ini untuk material ya. Nah, ini kelihatan di sini. Material ini tahun, ini company code yang 1000 ya, company nanti kelihatan di sini materialnya. Kita kerja ini apa aja sih dokumennya gitu ya. Nah, ini kelihatan nanti di material ledger dokumennya, ini dokumen seperti ini. Ini nanti dokumen ini akan dipakai oleh orang yang yang banyak bekerja di akuntansi ya, di akuntansi. Jadi ngelink kemana-mana gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari MMBE. Nah, sekarang kalau saya lihat dari apa ya? Ini Goodreads bisa nggak Migo? Ini kan Migo ya, tampilan Migo ya yang tadi ya. Jadi yang ini Migo. Saya nggak perlu buka, kayak saya nggak ke MB51 gimana caranya. Nanti kalian Goodreads. Nah, kalian lihat display, ganti ke display. Oke, nah terus material dokumen akan pindah, ini otomatis ke material dokumen. Nah yang tadi material dokumen yang saya catat ini, oke, saya Ctrl C, saya pindahin ke sini. Ini kebetulan SAP itu kalau kita pernah kerja di dokumen terakhir dia akan langsung ditampilkan gitu. Seperti kalian pakai Microsoft Access, nah, langsung keluar. Sama seperti tampilan kalian kalau lari ke MB51 tadi ya. Ada dokumen info di sini, kalian bisa ke FI dokumen. Sama, jadi gitu seperti itu. Jadi di Mego kalian bisa lihat di sini bisa display, bisa good receipt, good issue nanti, cancel. Ini kalau saya cancel, yang tadi ini ya material dokumen saya cancel nih. Ini saya cancel, oke. Saya enter misalnya. Ini saya cancel, saya post. Ini barangnya jadi balik. Ini barangnya balik nggak masuk ke gudang. Nanti di sini di MB51 ini akan terminus menjadi 100 jadi 0 totalnya gitu ya kalau cancel ya. Nah ini kira-kira seperti penggunaannya, tapi jangan kita lakukan. Oke, no, saya tidak save. Oke. Nah barang sekarang sudah di gudang sebesar 100 ini ya, sudah masuk ke gudang 100. Berikutnya adalah kita, karena barang sudah masuk kita terima dari supplier Baltus sebesar 12.500 euro dengan kuantiti 100, maka barang ini kita nanti akan dikirimi tagihan tuh oleh Baltus. Kita untuk membayar tagihan atas barang yang sudah kita terima. Oke. Nanti biasanya akan dikirim tuh ke kita. Nah, pada saat penyerahan barang ini kita terima ya. Di Migo kan kita terima tuh barangnya. Jadi trigger dari Migo itu biasanya nanti barang terima di gudang, biasanya ada surat jalan dari supplier, surat jalannya kita terima. Kemudian biasanya juga menyertakan PO ya, PO dari kita supaya lebih gampang. PO-nya kita sertakan biasanya. PO-nya. Jadi kopian PO yang dari kita kirim ke Baltus itu sama mereka dikirim lagi PO-nya. Gitu. Biasanya bukan PO-nya gelondongan seperti yang kita dapat itu, mereka cuma menyebutkan nomor PO-nya ini gitu loh. Gitu ya. Jadi yang paling sering dilakukan adalah pada saat nanti kirim barang itu dari Baltus ke kita, dia akan menyebutkan barang ini untuk PO dari kita nomor yang 45 itu tadi ya. Ya itu yang akan dikirim, disebutkan nomor PO-nya. Nanti dari surat jalan itu kita terima, kita entry lewat MyGo, masuk. Begitu sudah selesai, nanti itu kan supir akan kembali lagi ya bawa dokumen yang sudah kita kirim, atau kalian bisa lewat email juga bisa dokumennya. Nanti driver begitu drop barang, mereka pergi, nanti dokumennya kita kirim ke bagian accounting mereka atau gudang mereka ya. Bisa juga seperti itu tergantung kesepakatan. Nah pada saat nanti dokumen itu sudah ada konfirmasi dari kita bahwa barang sudah diterima, nanti Baltus akan mengirim tagihan atau invoice. Pada saat invoice yang kita terima ke kita, maka kita harus melakukan yang namanya transaksi miru namanya, enter incoming invoice. Oke.
Nah, Imiro ini kita klik ya, double klik ya, saya double klik. Nah, 1000. Oke, sekarang sudah masuk ya, invoice. Barang masuk, kalau saya lihat tadi barangnya ini ya, ini diterima di tanggal 27 tanggal sekarang ya. Jadi invoice-nya bisa sekarang, bisa tergantung kita terima kapan. Anggaplah kita terima juga sekarang, begitu barang diterima, hari ini juga kita terima terima tagihan. Nah, begitu kita terima di sini, oke, kita harus memasukkan invoice date. Invoice date dengan posting date kalian bikin sama ya. Jangan bikin bikin asumsi sendiri, Pak, saya mau bedain. Nanti kalian sulit sendiri. Dulu di kantor saya pernah bikin seperti ini, dibedain invoice itu diterima, posting itu accounting memposting. Akhirnya nanti jadi dokumen ini kapan dipostingnya itu pada tanya-tanyaan. Mendingan disamain aja ya. Kalau yang paling gampang invoice date sama posting date disamain aja. Oke. Nah, amount-nya berapa? Tadi saya dapat 12.500 ya. Oke. Nah, di sini ini ada purchase order atau scheduling agreement. Nah, ini kalian masukkan PO-nya. Jadi nomor PO itu sangat penting ya. Kita harus kita masukkan nomor PO kita pada saat kita deal dengan Baltus, nomornya berapa. Ini kita masukkan. Oke. Saya enter aja nih. Langsung masuk. Oke. Di sini balance langsung tanda hijau. Kalau tandanya sudah hijau, ini artinya sudah oke. Tapi kalau dia merah atau kuning, kalian harus benerin. Biasanya benerin itu biasanya dipajak atau apa ya. Tapi di sini udah kita nggak usah menghitungkan pajak karena sudah di set di sini. Jadi balance-nya 0. Biasanya kalau kuning atau merah di sini ada sisa nih yang salah. Biasanya itu hitungannya karena nilai barang dengan pajak, itu paling sering ya. Nah, ini sudah oke nih. Begitu sudah oke, kalian bisa simulate. Simulate ini kalian melakukan jurnal akuntansinya apa gitu ya. Oke. Nah, keluar di sini jurnalnya. Yang ini adalah Baltus, kredit ini GR IR invoice. Jadi jurnalnya kalau secara akuntansi itu ini tadi terima barang ya. Jadi nanti dia begini jurnalnya. GR IR. Ini saya pakai angka ini aja ya, angka uangnya jadi 12.500. Ini juga 12. Oke. Nah, di sini jurnalnya adalah sama 12.500. Di debit yang ini ya. Ini. JRIR nih, good receipt, invoice receipt ini jadi debit, kreditnya di Baltus. Oke, kreditnya di Baltus. Jadi di sini nanti kreditnya utang Baltus sebesar 12.500. Nah, jurnalnya seperti ini. Jadi kalau ada soal nanti jurnalnya gimana ya begini ya. Yang positif itu debit, yang negatif itu jadi kredit. Kira-kira seperti ini gambarannya ya. Kalau kalian di akuntansi nanti tertarik ya seperti ini. Jadi udah kelihatan semua ini nanti jurnal-jurnalnya apa. Oke. Dan jika sudah oke, kalian bisa post lewat sini atau lewat yang tadi juga boleh. Saya mau lewat sini. Oke, enter aja. Nah, keluar dokumennya. Jadi bisa kalian kalau kalian lewat simulate bisa langsung post, atau kalian kalau di sini tadi sudah hijau, kalian tinggal ini aja. Apa tadi? Post lewat save ini ya. Nah, ini sudah keluar dokumennya. Dokumen invoice-nya ini. Ini adalah dokumen invoice atau FI dokumen. Oke. Nah, karena sudah masuk, otomatis kita tinggal bayar nanti kan ya. Tinggal kita bayar tagihan sebesar 12.000. Kita harus membayar ke Baltus.
Nah, sekarang apa yang terjadi dengan dua transaksi setelah PO, yaitu setelah Migo dan Miro, itu SAP menyediakan suatu informasi yang sangat penting buat kita. Itu begini, ada di sini kalau kalian buka di PO pakai ikut ME23N, ini ME23N, ya. Itu setelah dia Migo, dia akan memunculkan ini. Tadinya ini nggak ada loh. Waktu kalian belum bertransaksi Migo, ini nggak ada. Tapi setelah dia create, dia ada. Jadi kalau saya klik, nah dia akan muncul di sini. Nih, 101 ini pada saat kita Migo. Ini pada saat kita Migo keluar. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya, Pak. Saya Oke, mau silakan. tanya, Ya, duluan bawa Maulida. saya mau tanya Pak, kalau VA-nya error itu kenapa ya Pak? Tadi pas mau di post itu VA-nya error Pak, incorrect. PE-nya error. PE-nya error. Iya Pak, incorrect ya Pak. Terus bisa di-save nggak? Keluar dokumennya nggak? Keluar dokumennya nggak dia? Keluar dokumennya tapi tulisannya error Pak. Oh gitu ya? Iya. Dokumennya kalau di ini sama kayak gini nggak di PO-nya? Saya juga ini nih. Coba cek. Tadi Dia saya sempat ada ketinggalan satu step sih Pak pas di material dokumen list. Itu ngaruh nggak ya Pak? material dokumen list. Yang di mana? Yang ketinggalan apanya? Yang penting kan dokumennya udah keluar kan materialnya kan? Waktu di Migo udah keluar kan? Waktu di Migo udah keluar Pak. Oke, udah keluar ada material dokumen nih. Dan kamu tinggal panggil aja pakai Migo material display. Kan seperti ini. Kalian Migo tinggal nah ini kan bisa kelihatan di sini nih display material dokumennya, kamu panggil aja nih. Coba dipanggil materialnya keluar nggak? Nah, masukkan nomor materialnya gitu. Coba dicek. Udah Pak, udah keluar Pak. Berarti nggak ada masalah dong waktu material dokumen. Tinggal di Miro-nya berarti. Nah, ini kan saya nih, kelihatan nih di sini. Ini nggak keluar ya? Keluar nggak ini? Dokumennya ini nggak? 217 ya saya 217 ya. Nih, belakangnya 217 nih. Itunya nggak keluar Pak punya saya Pak. Apanya nggak keluar? Ininya nggak keluar? Nomornya? Iya nomornya nggak keluar. Yang display invoice dokumen itu invoice-nya nggak keluar Pak. Tadi waktu itu di pojok kiri keluar nggak material ininya dokumennya? Di sebelah pojok kiri sini.